Selamat sore semuanya. Kita bertemu lagi pada mata kuliah pemrograman web 1 untuk kelas SKS 18.2. Ini kita masuk pada pertemuan yang keempat. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita membahas tentang materi alur percabangan. Ya. Masih ingat ada tugas enggak kemarin? Kemarin kita sempat berkomunikasi masalah ini ya, masalah worksheet ya. Bagaimana Mas Aditya? Ini untuk Mas Edi bagaimana? Ada masalah, Mas Edi? Untuk program zodiaknya belum untuk ngatur sesuai dengan, kalau zodiak kan dia ada range antara tanggal ini sampai ini, bulan ini kan, itu saya belum tahu, Bu. Kita cuma bisa main di tanggalnya aja, seumpama 1.25 dibuat seperti Aries atau gimana. Enggak apa-apa. Kalau sesuai seperti itu. Sesuai dengan yang zodiak asli kan di antara 21 Maret sampai tanggal berapa April gitu kan, itu ada range-nya. Ya itu belum bisa. Oh gitu. Oke ya, itu coba itu dilihatin dulu nanti ya. Saya mau lihat hasilnya juga seperti apa untuk ring-ringnya. Mungkin untuk batas antar per bintang itu nanti bisa melihat di media sosial atau di majalah atau mungkin lewat Google juga ya untuk batas-batasnya. Karena kadang-kadang kan ada perbedaan. Ya, ada perbedaan meskipun mungkin katakanlah perbedaan tanggal di situ itu tipis lah. Mungkin ada yang jarak 2 atau 3 hari itu menganggap sudah masuk kelompok ini, misalkan seperti itu. Tapi yang penting kalian sudah berusaha untuk praktek. Ini yang saya sangat bangga sekali, bahwa mengapresiasi sekali bahwa kalian tetap mau praktek, kemudian mau bertanya juga misalkan ada masalah seperti itu. Nah, untuk yang minggu kemarin itu kita kan membahas tentang percabangan. Jadi istilahnya ada beberapa hal yang dipilih di situ, option ya. Nah, kalau untuk sore hari ini itu kita akan membahas tentang alur perulangan. Ya. Jadi ada sesuatu yang diulang di sini. Kedua hal ini, percabangan maupun perulangan, itu sebetulnya sering sekali digabung ya dalam sebuah pemrograman. Jadi suatu saat nanti seandainya Anda bertemu tuh dengan materi alur percabangan maupun perulangan, itu bisa memahami, menemui suatu kasus pembuatan program, misalkan, oh ini bisa saya selesaikan dengan mengkombinasikan. Nah ini, kita kan belum bermain kombinasi kemarin ya. Kombinasinya itu baru misalkan ada masalah yang terkait dengan satu kasus itu. Katakanlah misalkan ini yang terbaru, membuat sebuah ini ya, katakanlah tampilan untuk menentukan bintang. Nah itu kan kasus khusus untuk percabangan saja. Nah bagaimana kalau itu dimixkan, begitu ya, dimixkan dengan materi perulangan yang akan kita bahas pada sore hari ini. Nah untuk lebih jelasnya kita lihat dulu untuk PPT-nya. Oke, sudah kelihatan belum ya, Mas Edi? Sudah, Bu. Sudah. Kita lanjutkan di sini. Jadi kita membahas tentang alur perulangan. Untuk lebih baiknya kita melihat dulu fungsi daripada pembuatan alur perulangan di dalam program. Nah, fungsinya di sini untuk mengulang blok perintah sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Jadi, catatannya kita harus memiliki kondisi terlebih dahulu. Kondisi itu bisa berupa rumus, bisa berupa statement, pernyataan, ya, atau mungkin berupa batas angka, ya, kondisi katakanlah lebih kecil 6, lebih besar 10, ini juga kondisi seperti ini. Nah, ini diminta untuk mengulang selama kondisi memenuhi. Ini adalah fungsi dari perulangan.
Nah, di sini untuk jenis perulangan yang dipergunakan di dalam ASP itu ada 3. Kita lihat. Yang pertama yaitu for next. Mungkin pernah ketemu dengan jenis perulangan yang satu ini di pemrograman yang lain. Ya, for next ini yang paling sering. Kemudian while when. Kalau while when ini mungkin agak jarang ya. Nah, yang sering itu dulu. Yang sering itu for next sama dulu. Ini saya yakin di pemrograman yang lain juga sering ketemu ya untuk jenis perulangan ini. Betulnya ada banyak jenis perulangan, cuma di sini yang dipergunakan, yang paling sering dipergunakan dalam ASP itu adalah 3 ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu untuk for next. Nah, for next di sini dipergunakan untuk mengulang suatu pernyataan dengan menentukan terlebih dahulu nilai awal dan nilai akhir pengulangan. Saya ulangi. Dia digunakan untuk mengulang suatu pernyataan. Pernyataan itu bisa berupa angka, tampilan ya, bisa berupa teks, bisa berupa perintah seperti membuat garis, dengan catatan menentukan terlebih dahulu nilai awal dan nilai ini yang perlu yang kita pilih. Jadi penentuan nilai akhir dan awal ini perlu dimengerti. Itu yang kita lakukan pertama. Mungkin nanti menjadi ide buat Mas Edi nih untuk membuat tadi yang apa tadi bintang-bintang tadi ya Mas ya, zodiak tadi ya. Itu kan ada nilai akhir. Batasnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa untuk menentukan bintang itu Aries misalkan. Ya. Nah, ini bisa dikombinasi nanti Mas setelah mendapatkan materi perulangan ini. Nanti ya, ini tentuan ya ada gambaran. Nah, jadi intinya di for next ini jangan lupa harus ada nilai awal dan nilai akhir. Dicamkan itu. Khusus untuk for next. Nah, berikutnya sintaksnya ada for variabel sama dengan awal itu akhir. Nah, nilainya itu diletakkan di sini. Itu akhir di sini. Kemudian pernyataan yang akan ditampilkan. Pernyataan ini bisa berupa statement, bisa berupa gambar, bisa berupa angka, tergantung nanti yang akan kita tampilkan itu apa. Kemudian next. Sintaksnya sederhana sekali ya ini untuk diingat-ingat. Yang penting ada harga awal dan harga akhir. Itu untuk nah, ketika dicontohkan itu kembali lagi mengambil contoh tanggal yang kemarin. Ya, di sini. Jadi ini ada tag persen sebagai pembuka, dim TGL. TGL ini nama variabel. Nama ini boleh diganti. Ya, nama ini boleh diganti, tidak harus TGL. Jika saya ganti TANGGAL juga boleh. Asal jangan ya. Misal pakai bahasa Inggris karena di sini kan ada toh yang dipakai di program dianggap perintah ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya jangan nih pakai yang TGL atau mungkin bahasa teks apa nama sembarang di sini asal jangan pakai nama perintah. Nah, berikutnya for TGL variabel ini diberikan harga awal sampai akhir. Anda perhatikan ini. TGL sama dengan 1-31. Ini untuk menampilkan tanggalnya. 1-31.
Nah, kemudian respon.text option. Berarti nanti tampilannya itu bentuknya list ke bawah. Ya, berbentuk option. Kalau list ke bawah kan ngelis ya. Dari angka 1 sampai angka 31 itu ngelis ke bawah. Tinggal kita pilih, mau pilih angka 15 atau angka 10. Karena ada perintah option ini. Option itu berarti nanti tampilannya dalam bentuk list. Paham tampilan dalam bentuk list nggak, Mas Aditya? Ke bawah kayaknya. Wah, lah ya. Ke bawah nanti berarti angka 1 sampai 31 ya, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 31 itu akan terlist ke bawah gitu loh maksudnya. Ini karena adanya perintah option ini. Gitu. Nah, diambilnya angka itu dari mana? Dari perintah dan TGL. Dan ini perintah untuk mengambil isi dari variabel. Padahal tadi variabelnya itu sudah kita kasih harga atau nilai dari angka 1 sampai angka 31. Nah, itu untuk perulangan yang pertama. Contoh dari for next. Nah, contoh dari for next. Sampai di sini dulu. Ada yang belum jelas? Coba Mas Nusril, jelas belum? Udah jelas. Atau perlu saya ulangi sekali lagi, Mas? Mas Nusril? Boleh, Bu. Ya, Boleh. Saya ulangi sekali lagi. Mas Aditya Saputra, selamat bergabung. Bisa mendengar suara saya, Mas Aditya? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Oke ya, jadi saya ulangi sekali lagi. Untuk perulangan yang pertama, kita menggunakan for next. Di mana ciri khas dari for next ini selalu memberikan nilai awal dan nilai akhir pada saat penulisannya. Ya, sesuai dengan sintaksnya seperti ini. Sebagai contoh, kita membuat tampilan program berikut ini. Simple. Ya. Jadi, ciri khas dari ASP itu adalah ada tag persennya. Jadi nanti kalau sudah ada tag persen tutup, terus ada script lagi, tapi ada tag persennya, berarti itu bukan ASP. Ciri khasnya begitu. Ya. Tetapi kalau nanti kita ketemu lagi, ada tag persen, ada tag penutup lagi, berarti itu ASP. Seperti itu. Karena kan nggak semuanya itu ASP, digabung sama HTML. Seperti itu. Nah, kembali ke ini, ke contohnya, dim TGL. Jadi kita mendeklarasikan variabel yang namanya TGL. Ya, pakai perintah dim. Setelah itu, kita menggunakan perintah perulangan for next. For TGL sama dengan nilai awalnya kita berikan nilai 1. Karena ini kan mau membuat tanggal ceritanya. Tanggal itu umumnya kan tanggal 1 sampai 31 kita ambil yang terbanyak ya. Nanti kalau kita ambilnya 1 sampai 30 atau sampai 29, kasihan Mas Edi kalau dia gajiannya tanggal 31. Ya. Nggak keluar-keluar nanti itu. Ya. Siap. Kan gitu. Jadi di sini kenapa kok kita berikan sampai tanggal 31? Karena umumnya tanggal itu dari mulai tanggal 1 sampai 31 yang maksimal, kan nggak ada tanggal 32 ya. Nah, jadi di sini kalau misalkan kok sampai 30 ya nggak masalah, kebetulan saja pas bulannya. Toh kita memberikan harga akhirnya lebih kok, seperti itu. Tapi jangan sampai kurang. Ya. Nah, di sini kita berikan harga awal 1 sampai harga akhirnya itu 31. Habis itu nanti ada perintah untuk mencetak di browser Anda masing-masing. Perintahnya adalah respond.write. Respon ini berarti meminta tanggapan kepada server. Titik ini perintahnya. Untuk ngapain toh? Untuk write. Write itu mencetak. Nah, yang dicetak apa? Oh, ada option. Option ini nanti akan menampilkan angka 1 sampai 31 itu tidak berjejer ke kanan, tetapi dibuat dalam format tampilan list ke bawah. Anda kalau ada pilihan list itu kan arahnya ke bawah ya. Drop down list seperti itu tahu ya, drop down list ya.
Nah, itu tapi isinya nanti angka 1 sampai angka 31. Menjuntai ke bawah. Di dalam list ada option seperti ini. Jadi kalau dicontohkan, misalnya Bu Maya klik ini. Nah, ini kan ada bawahnya kita ini, yang saya klik ini. Nah, nanti sama tampilan seperti itu, list juga. Nah, cuma di sini posisinya nanti tampilnya tuh angka 1 sampai angka 31. Tinggal disorot yang mau dipilih yang mana. Nah, supaya bisa tampil 1 sampai 31 tadi, perintah option ini tidak berdiri sendiri. Dia menggandeng perintah dan diikuti nama variabel yang dimaksud, yaitu TGL. Sehingga dia langsung mengacu ke sini. Begitu. Bagaimana Mas Nusril? Ya, oke. Mas Edi? Ya, Bu. Mas Aditya? Sudah, Bu, sudah. Aditya Putra jelas ya? Jelas, Bu. Oke, namanya sama ini. Oke, berikutnya kita masuk ke Connect sudah ya. Intinya ada harga awal, harga akhir yang diingat. Berikutnya kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu while-when. Ya, di mana while-when dipergunakan untuk mengulang suatu pernyataan selama kondisi bernilai benar dengan pemberian batasan akhir pada awal pengulangan. Mungkin kalau dibaca masih agak membingungkan ya, meskipun saya pelan-pelan membacanya. Jadi mungkin lebih mudah dipahami kalau langsung ke sintaknya saja. Nah, kita lihat di sini untuk sintak penulisannya. Jadi ada while, kondisi akhir, pernyataan diakhiri dengan when. Ya. Nah, dicontohkan seperti berikut ini. Ada tag persen, dim, kita memasukkan sebuah variabel dengan nama ulang. Perlu saya tekankan sekali lagi, nama di sini ini hanyalah sebuah nama. Boleh diganti, asal jangan nama perintah. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan kondisi perulangannya. While ulang lebih kecil 6. Diperhatikan nih, lebih kecil tidak ada kata sama dengan ya. Kalau lebih kecil 6 berarti angka itu berapa kira-kira Mas? Mas Aditya. Kalau lebih kecil 6, kira-kira angkanya berapa itu? Yang tampil nanti? Antara 0 sampai 5. Antara 0 sampai 5 ya, tergantung nanti kita memasukkan nilai awalnya berapa di sini ya. Intinya berarti maksimal angka 5 begitu ya. Yang tampil maksimal angka 5. Oke. Nah, berikutnya di sini setelah dimasukkan, kita masukkan while ulang lebih kecil 6. Nah, kemudian respon.write ulang dan BR. Nah, diperhatikan ini. Ada perintah untuk mencetak ulang tadi selama kondisi bernilai benar dan mencetaknya itu ada perintah BR. BR ini digunakan untuk apa? Mas Edi. BR dipergunakan untuk apa? Garis, Bu. Untuk ganti garis. Berarti tampilannya itu ke bawah ya. Bukan ke kanan ya. Tampilannya angka 1 sampai 5 itu ke bawah. Nah, kemudian supaya kondisi tadi itu bisa dicek apakah itu 1, 2, 3, 4, atau 5, kita memasukkan perintah increment di sini. Ulang sama dengan ulang plus 1. When. Nah, sekarang diulang nih. Misalkan saja kita masukkan angka 1 nih. Apakah, nah sampai di sini nih ada pertanyaan. When. Apakah angka 1 lebih kecil 6? Ini kondisinya true atau false? Mas Aditya. Apakah 1 lebih kecil 6? Kondisinya true atau false? True. True, betul ya. Kondisinya kan bernilai benar. Jika bernilai benar, dia akan terus diulang. Nah, karena dia kondisi benar,
maka dia akan mencetak ini respon.write tercetaklah angka 1. Begitu. Tercetaklah angka 1. Terus ada BR, berarti enter ke bawah. Nah, di sini setelah enter ternyata satunya tadi ada increment, ada penambahan. 1 plus 1 ketemu 2. Nah, sampai di sini dia mengulang lagi di while. Apakah 2 lebih kecil 6? Kondisi masih memenuhi, masih true. Maka dicetaklah angka 2. Ketemu BR, enter lagi ke bawah. Kemudian 2 ditambah 1, ketemu angka 3. Mengulang lagi ke sini. Apakah 3 lebih kecil 6? Kondisi true lagi. Tercetaklah angka 3. Ketemu BR, enter lagi ke bawah. Kemudian 3 plus 1, ketemu 4. Mengulang lagi. Apakah 4 lebih kecil 6? Seperti itu. Masih true, maka tercetaklah angka 4. Kemudian enter lagi. 4 plus 1 ketemu 5. Nah, hati-hati nih sampai angka 5. Masuk lagi ke sini, apakah 5 lebih kecil 6? Kondisi masih true, masih betul. Ya, maka tercetaklah angka 5. Enter lagi ke bawah. 5 plus 1 ketemu 6. Nah, pas ketemu 6, dia mengulang lagi ke sini. Apakah 6 lebih kecil 6? Mas Adit ya? False. False, salah ya. Jawabannya tidak, salah. Nah, karena false dia maka akan langsung mengerjakan di bawahnya perintah when ini. Nah, kita nggak tahu di bawah perintah when itu apa. Kalau misalkan kok ketemunya tag slash HTML penutup, ya sudah. Itu keluar dari program. Begitu logikanya untuk perulangan yang well when. Di mana catatannya, kesimpulannya di sini, kalau well when itu dia memasukkan kondisi akhirnya. Maksimalnya sampai berapa sih? Seperti itu. Jadi kalau tanggal tadi ya, TGL lebih kecil 31. Kalau kita pakai tanggal tadi ya Mas Adit ya. Kalau pakai contoh yang tanggal tadi, kita masukkan kondisi akhirnya kan maksimal 31 tadi. Nah, tapi kalau pakai for next ini harus memasukkan nilai awalnya berapa, nilai akhirnya berapa. Kalau well when cukup nilai akhirnya saja. Ini dari well when. Jelas belum Mas Edi? Tidak. Kita lanjutkan ke perulangan yang ketiga, yaitu do loop. Ya. Do loop ini dipergunakan untuk mengulang suatu pernyataan selama kondisi bernilai benar. Kalau kita lihat dari perulangan yang for next, well when, itu semuanya bernilai benar semua. Perulangan itu akan diulang terus selama kondisi bernilai true. Jika false, dia akan mengerjakan di bawahnya. Seperti itu. Nah, di sini untuk menghindari pengulangan terus-menerus, jadi looping terus nggak berhenti-berhenti, harus dikontrol break untuk menghentikan. Perintah do loop ini sering digabungkan, dia tidak berdiri sendiri. Rupanya do loop ini agak ini ya, istilahnya agak galau dia. Jadi dia nggak bisa sendiri, dia harus didampingi. Tidak seperti for next dan well when. Ya, kalau for next dan well when ini bisa. Tapi kalau do loop ini digabung dengan statement until, while, dan do while. Boleh dipilih ini, mana yang mau digabung. Boleh menggunakan until, boleh pakai while, atau pakai do while. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat pada sintaks berikut ini. Di sini untuk pernyataannya, untuk sintaks penulisannya, itu ada 3 model. Ya. Nah, yang sering dipergunakan itu pernyataan yang pertama. Kenapa? Karena lebih mudah dipahami. Do, lakukan. Lakukan apa? Pernyataannya diminta untuk ngapain? Kalau menampilkan teks atau statement, ya ditampilkan. Ya. Kemudian lakukan perulangan loop, ya, until sampai kondisi akhir. Ini secara
translating dalam bahasa Inggrisnya itu atau bahasa Indonesianya ketika diterjemahkan lebih mudah untuk dipahami dan dipelajari dalam pemrograman. Ya. Atau menggunakan sintak yang kedua, do pernyataan, look while kondisi akhir. Atau menggunakan kondisi yang ketiga ini, do while kondisi akhir pernyataan look. Ya, tapi saya sarankan biasanya yang paling sering dipergunakan tuh yang pertama. Yang perlu dilihat di sini bahwa tetap pada dulu itu menampilkan kondisi akhir. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang for next saja yang harus memasukkan nilai awal. Sedangkan while, when, dan dulu itu kondisi akhirnya saja yang dimasukkan. Jelas ya? Nah, di sini untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Contoh yang sederhana di sini. Sek persen, dim, ulang. Ya. Nah, di sini ulang itu adalah sebuah nama variabel. Kemudian kita berikan harga awal sama dengan 1. Ya. Kemudian do, respon, do ini mulai mengerjakan ya perulangannya. Respon.write ulang. Berarti kan tercetak angka 1 ya. Karena tadi kan sudah kita kasih harga awal 1 di sini. Ya. Tercetaklah angka 1 ketemu dengan BR. Berarti nanti tampilannya ke bawah atau ke kanan ini? Mas, bawah. Oh, ke bawah. Oke. Berarti respon.write angka 1 tercetak, enter ke bawah. Kemudian di sini langsung dilakukan penambahan increment. Ya, ulang sama dengan ulang plus 1. 1 ditambah 1 ketemu 2. Nah, kemudian di sini ada pengujiannya untuk perulangannya. Loop, lakukan perulangan, artinya seperti itu. While, ketika ulang lebih kecil 6. Padahal ulang tadi isinya 2 ya. Sampai sini kan sudah bernilai 2 nih. Sampai di baris ulang sama dengan ulang plus 1 kan sudah bernilai 2 nih. Nah, kemudian masuk ke sini, apakah 2 lebih kecil 6? Jawabannya true atau false? True. True. Nah, dia langsung mengulangnya ke do. Tidak ke dim, tidak ke ulang sama dengan 1, ke do. Kerjakan. Ya. Mengerjakan apa? Respon.write ulang. Oh, diminta mencetak. Tadi kan angka 2, tercetaklah angka 2. Kemudian ketemu BR, enterlah ke bawah. Ya, sampai di sini ditambahkan 2 plus 1 ketemu 3. Diuji lagi. Ya. Apakah 3 lebih kecil 6? Jika memenuhi syarat, loop langsung mengacu ke do lagi. Kerjakan. Tercetaklah angka 3 karena ada perintah respon.write ulang. Ya. Kemudian setelah angka 3 tercetak di situ, enter ke bawah. 3 plus 1 ketemu 4. Nah, ketemu 4, kemudian di sini ditanya lagi, loop while 4 lebih kecil 6. Kondisinya masih true. Mengerjakan do lagi. Tercetaklah angka 4. Enter lagi, ketemu BR. 4 plus 1 ketemu 5. Ditanya, apakah 5 lebih kecil dari 6? True lagi. Maka dia akan mengacu ke do. Tercetaklah angka 5. Enter lagi ke bawah. 5 plus 1 ketemu 6. Nah, hati-hati di sini. Loop while 6 lebih kecil 6. True atau false? True atau false? False. Berarti salah ya. Karena salah dia tidak akan mengulang ke do. Dia akan mengerjakan di bawahnya tag persen. Begitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari seluruh contoh yang ada tadi, apakah dari for next ya, kemudian while, when, kemudian dulu, di mana dulu ini dia harus digabungkan dengan satu statement lain seperti until, while. Contohnya, ini kebetulan yang digabungkan while ya. Nah, ini juga boleh diganti dengan loop until, ulang lebih kecil 6. Boleh. Dari 3 pilihan tadi kan, di sini kan boleh menggunakan ini ya, statement until,
while atau duel. Silahkan dipilih yang mana yang menurut Anda itu gampang dan mudah untuk menuliskannya. Seperti itu. Nah, intinya saya simpulkan sekali lagi, yang pertama, for next harus menuliskan nilai awal dan nilai akhir. Sedangkan duel itu cukup menuliskan nilai akhir saja. Untuk ini ya, dulup di sini, untuk dulup, dia tidak bisa berdiri sendiri. Harus dipasangkan dengan satu statement lain. Contohnya until, while, dan duel. Dan untuk yang dituliskan adalah kondisi terakhir atau nilai akhirnya saja. Nah, sebagai contohnya di sini ada ya, untuk pembuatan program itu misalkan saja menggunakan form ya, input text di sini ada nama, nanti misalkan nama Edi Widianto, tanggal lahir, select. Nah, ini untuk tanggal lahirnya kita masukkan perulangan yang tadi, for next, menggunakan for tanggal 1-31 respond.write option, seperti itu. Nanti tampilnya seperti ini yang dimaksud Mas Aditya, Mas Ali, Saifuddin, April, ya. Tampilannya option tuh seperti ini yang dimaksud. Kelihatan ya Mas Aditya ya? Ya. Jadi misalkan nama ini Aditya gitu, tanggal lahir itu langsung muncul listnya kalau kita klik di sini. Ya, ini contoh untuk yang tanggal tadi kalau dijalankan seperti ini. Nah, kemudian untuk worksheet nomor 5 itu yang pengulangan pakai duel, di mana kita diminta untuk menampilkan angka lebih kecil dari 20. Nah, yang perlu diperhatikan dari program ini, pada saat respond.write, ulang, nama variabelnya kan ulang, kita berikan harga awal mulai angka 1 nanti yang muncul, sampai lebih kecil 20. Pembatasnya menggunakan koma, hati-hati nih ya. Tidak ada BR, ya, tidak ada option eksplisitnya, tapi menggunakan koma. Berarti nanti tampilannya itu arahnya hasilnya menjadi seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ada 1, 2, sampai 19. Kan tadi maksimalnya lebih kecil dari 20. Kecuali Anda berikan 20. lebih kecil sama dengan, ya angka 20-nya tampil. Tapi kalau nggak ada sama dengannya, ya udah berarti sampai maksimal angka 19. Seperti itu. Ya, hati-hati ini, diperhatikan bahwa pemisahannya menggunakan tanda koma ini ya. Bukan BR ya, bukan tag BR. Bukan option, bukan list ke bawah seperti tanggal tadi. Sudah beda lagi ini. Ya. Nah, kemudian ini ada contoh juga alur pengulangan pakai do loop while. Nah, yang ini diperhatikan. Untuk yang do loop while tadi, ini menggunakan BR. Berarti nanti tampilannya arahnya ke bawah kan? Dilihat hasilnya, logikanya kan arahnya ke bawah ini. Lebih kecil dari 6. Berarti yang tampil ya mulai angka 1 sampai angka 5 saja. Hasilnya itu seperti ini. Ya, jadi dia akan berada di bawah karena ada perintah BR-nya. Jadi yang perlu Anda perhatikan pada latihan kita sore hari ini, materi kita, itu adalah 1, jenis perulangan apa yang nanti akan Anda pergunakan. Ya, apakah menggunakan for next, pakai while when, atau dulu. Nah, sebetulnya itu disesuaikan dengan kebutuhan ya. Dengan kebutuhan. Jadi kalau kasusnya itu seperti tadi misalkan zodiak, ya, itu bisa diselesaikan dengan model yang pakai yang pertama, Mas Edi. Yang pertama tadi pakai apa? For next. For next. Ya, karena ada kondisi awal dan kondisi akhir. Ya, untuk yang pertama itu pakainya for next karena ada kondisi awal dan kondisi akhir. Itu yang perlu kita perhatikan di sini. Jadi nanti melihat sikon kebutuhan. Anda diminta untuk membuatnya yang bagaimana, ya. Kalau misalkan diminta untuk membuatnya misalkan hanya menampilkan angka saja,
yaitu nanti bisa pakai Wellwen atau pakai seperti itu. Ya. Nah, nanti mungkin bisa dimixkan penggabungan, mungkin dikerjakan pakai perulangan juga bisa, tidak harus percabangan. Misalkan nanti Mas Edi mencoba, Bu, ternyata saya coba pakai yang perulangan kok malah lebih masuk, boleh. Ya, jadi nanti yang percabangannya untuk kondisi memilih saja, katakanlah pilihan A, B, C, D, E, zodiak itu ada berapa, Mas Edi? Jumlah zodiak ada berapa? Berapa, Bu? Berarti berapa ya? Zodiak 12, Bu. Mas Aditya jawab 12 ya. Oke, berarti itu untuk kondisi percabangannya pilih angka 1 sampai 12 misalkan. Nah, nanti untuk pengujian kita menggunakan yang perulangannya itu. Katakanlah zodiak pertama itu apa biasanya? Capricorn. Aries. Aries. Oh, Januari. Aries, Bu. Januari kok Aries gini. Bukan, kayaknya Capricorn. Januari itu Capricorn. Capricorn ya. Nah, ini. Iya, mulai Januari. Kalau Februari Aquarius, Ibu. Oh, gitu ya. Berarti mau ulang tahun toh ini toh. Kalau Aries biasanya kan April ya. Nah, berarti gini nanti dilihat lagi di situ, diperhatikan untuk batas tanggalnya Anda bisa masukkan perulangannya nanti. Misalkan untuk Capricorn itu tanggal berapa sampai berapa? Nilai awal dan nilai akhir. Seperti itu. Ya, tapi untuk pemilihannya, percabangannya kita pakai yang percabangan kemarin. Ada 12 zodiak, itu pilihan 1 sampai 12 pakai percabangan. Begitu masuk pilihan 1, kita masukkan perulangannya. Kalau Capricorn itu batasnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nanti keluarnya Capricorn, Anda berzodiak Capricorn, orangnya cenderung romantis ya, mudah marah, misalkan ada keterangan tambahan seperti itu. Ya, ini gambaran saja untuk mengerjakan yang kemarin. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk sore hari ini. Mengingat waktunya juga, ini sudah di warning ya. 1 menit, Bu. Ya, tinggal 1 menit. Kelihatan ya, Mas ya. Nah, nanti bisa dicoba. Jangan lupa kita terus berkomunikasi kalau ada permasalahan. Anytime ya, karena berhubung kita online, kapanpun Anda bertanya akan saya usahakan untuk dijawab. Seperti itu. Begitu ya, Mas Di, Mas Nusril, Mas Ali, Mas Aditya. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya sore hari ini. Jangan lupa untuk terus berlatih ya. Dan kemudian kalau tidak paham nanti bisa bertanya. Sekali lagi dicek di classroom-nya. Jangan lupa login Siakat. Berikan komen setelah videonya di-upload ya. Nah, Mas Aditya